Ya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar tentang tipe konten. Jadi tipe konten ada beberapa ya, bukan yang tipe konten afiliator atau brand atau influencer gitu, bukan. Tapi jenisnya itu seperti apa sih? Contohnya nih, satu itu ada storytelling ya. Jadi misalnya kalian itu menceritakan dari awal, terus core masalahnya apa, sama solusinya kayak gimana. Jadi intinya itu membangun cerita. Kalau misalnya kalian pengen membangun public speaking, ini menurut gua salah satu konten yang oke sih. Jadi kalian salah satu misalnya mau personal branding, public speaking, belajar public speaking juga, itu juga oke teman-teman. Jadi kalian menceritakan, nggak usah kayak ngomong langsung, tapi kalian misalnya ngetik video scene, beberapa scene gitu, terus kalian voice over tuh juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Jadi isinya itu banyak, nggak cuman harus ngobrol di depan video doang gitu, atau di depan kamera doang. Tapi kalian misalnya lagi ngevideo sesuatu di suatu tempat, terus kalian nanti voice over itu juga bisa. Misalnya kalian lagi nge-review sebuah tempat gitu ya, tempat makan atau tempat hotel, tempat properti apapun gitu. Terus kalian buat scene-nya, misalnya kos-kosan tuh, kalian buat scene banyak, videonya banyak, take-nya banyak, nanti kalian voice over. Nah itu juga storytelling. Berarti storytellingnya kalian tentang nge-review sebuah kos, itu juga bisa. Terus carousel. Nah ini carousel ini sebenarnya ya teman-teman ya, cocok buat kalian yang suka untuk menulis sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian suka nulis, carousel itu bagus. Jadi kalian tulis aja di notes, nanti kalian carousel, itu bagus banget tuh. Nah ini pokoknya headline-nya harus menarik ya, headline yang ada di caption tuh harus menarik biar orang tuh langsung ke hook gitu, karena hooknya itu by tulisan, by headline gitu. Nah ini biasanya itu orang-orang nontonnya nggak sampai akhir, dan ya kan benar-benar harus pinter-pinter ini ya, ngatur textingnya ya, tulisan kalian tuh seperti apa tuh kalian harus pinter-pinter. Jadi ini tempat kalian cocok buat belajar copywriting dan cocok buat copywriting dan ini content writing. Jadi misalnya kalian udah terbiasa di Twitter, terus kalian pindah ke TikTok, itu tinggal pakai yang carousel aja gitu. Oke, terus abis itu ada ini ya, konten-konten review produk atau review tempat makan, review hotel, review villa, itu juga bisa. Nah beberapa review produk itu afiliator ya. Nah ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalian bisa pakai yang namanya 3 second rule. Jadi setiap 3 detik kalian tuh harus ganti scene. Alasan kenapa kita 3 detik harus ganti scene, biar orang yang nonton itu, ini teman-teman, jangan diam terus ya. Buat yang nonton tuh biar mereka tuh selalu tertarik sampai akhir video gitu. Jadi ganti scene, cut gitu tiap 3 detik gitu. Karena orang ketika nge-scroll terus dapat konten kalian, terus nonton konten kalian, itu biasanya detik ketiga 4 itu kalau nggak ganti scene, mereka akan langsung scroll lagi gitu. Itu faktanya memang seperti itu ya. Karena orang tuh ketika ingin menentukan buat nonton lanjut atau enggak itu sekitar 3 detik, 1-3 detik itu mereka akan ada decision gue mau nonton sampai akhir atau gue mau nonton ya di awal aja gitu, terus abis itu scroll gitu. Entah itu mau ganti POV atau mau ganti side, mau ganti scene, tuh boleh gitu. Ini menjaga buat orang tetap melihat terus. Jadi tipsnya ya ini ya, scene-nya banyakin aja teman-teman. Jadi misalnya kalian lagi nge-review kos-kosan nih, gua mau jadi konten kreator kos-kosan, berarti video yang di kos-kosan tuh perbanyakin aja gitu. Seperti itu. 3 second rule jangan lupa ya teman-teman ya. Terus juga meskipun gua juga sebenarnya kalau gua ya sebagai konten kreator, gua nggak selalu 3 second, nggak selalu 3 detik gitu. Ketika gua lagi ngomong tuh nggak selalu 3 detik. Tapi kalau kalian mau setiap 3 detik ganti juga nggak apa-apa gitu, supaya lebih orang tuh ngejaga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu cepat untuk ganti scene atau ganti konten gitu. Oke, sorry ini kalau kepanjangan, maaf ya. Sama konten-konten yang fokusnya tuh di tren. Nah ini biasanya influencer banget ya, mostly adalah entertainment, mau tuh sedih, mau itu senang-senang, bikin apa, joget-joget tuh juga itu biasanya hubungannya sama influencer gitu. Nah ini hati-hati banget buat brand, karena biasanya view itu akan naik turun. Jadi ketika kita ngikutin tren itu biasanya view-nya naik banget, tapi ya udah nggak ada pembelian, nggak ada apa, karena kita nggak bisa istilahnya memanfaatkan tren ini untuk conversion gitu. Nanti kita akan bahas ya isinya konten itu harus apa aja gitu. Jadi minim juga yang follow gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk jenis-jenis konten seperti itu. Jadi jangan lupa ini ya, di komen nanti ketika kalian ada pertanyaan, komen aja. Oke, thank you dan see you next video.